Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam video singkat ini, kita akan belajar mengenai cara membuat anggaran kas, ya. Setidaknya kita membuat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas, ya. Dalam buku teks itu biasanya disebut dengan membuat anggaran kas. Dalam kebanyakan buku teks Anda akan menemukan biasanya kas dibuat secara untuk jangka waktu yang pendek dan umumnya disajikan untuk setiap bulan. Maksudnya penerimaan dan pengeluaran itu dibuat atau dijumlahkan, ya, dan ditampilkan per bulan, ya. Nah, dalam video ini kita buat sedikit lebih singkat lagi waktunya, yaitu dalam 1 bulan itu kita rinci menurut tanggal, ya. Jadi untuk membuat anggaran kas ini paling tidak kita sudah harus membuat atau memprediksi penerimaan dan pengeluaran daripada kas tersebut, ya. Dalam hal ini penjualan kita sudah prediksikan, pembelian atau pengeluaran kas kita sudah prediksikan. Nah, kita akan masuk dalam contoh, formatnya seperti ini. Baik, di sini saya memberikan contoh, misalnya ada kelompok bisnis Pinguin, ya, anggaran kas operasional. Jadi maksudnya di sini adalah penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional perusahaan. Jadi pertama kita lihat penerimaan kas itu terdiri atas apa-apa. Ya, biasanya pada perusahaan itu ada penjualan tunai dan ada penerimaan piutang. Kemudian pengeluaran kasnya ada pembelian barang atau bahan, ya. Kemudian ada biaya transportasi atau biaya angkut, biaya gaji dan lain-lain, ya. Di sini saya isikan dan seterusnya, ya, 3 titik di sini. Anda bisa tambahkan sesuai dengan kondisi di perusahaan Anda, ya, atau bisnis Anda. Kemudian ada saldo awal di sini, kemudian adalah saldo akhir. Nah, kalau kita sudah prediksikan, maka kita tinggal buat dalam format yang sederhana seperti ini. Tujuannya apa kita membuat anggaran kas? Sebenarnya untuk memudahkan kita mengetahui pada tanggal berapa atau pada bulan berapa misalnya kita kemudian mengalami defisit kas atau surplus kas, ya. Kas itu harus diatur sedemikian rupa supaya jangan terjadi defisit atau kekurangan kas dan jangan terlalu banyak kas yang menganggur dalam perusahaan. Baik, kita mulai untuk mengisikan. Ya, baik, di sini misalnya saja, ya, untuk bulan Januari 2021 kita mulai dari tanggal 12, ya. Saldo awal kas pada tanggal 12 bulan Januari 2021 misalnya sebesar 10 juta. Lalu penerimaan kasnya dari penjualan tunai anggaplah 15 juta. Ini dianggarkan, ya, direncanakan. Penerimaan piutang anggaplah 2 juta. Ya, maka total penerimaan sama dengan, kita pakai rumus sama dengan sum, kita kurung, kita blok dari 2 angka ini, ya, total penerimaan 17 juta. Kemudian kalau ada pembelian bahan atau pembelian barang, anggaplah misalnya 7.500.000. Kemudian biaya transportasi anggaplah sebesar 250.000. Dan biaya lain silakan Anda tambahkan. Kemudian Anda bisa menjumlahkan pakai rumus ini saja sama dengan sum, blok semua data yang ingin dijumlahkan, Anda kiri dengan enter, ya. Saldo akhir ini diperoleh dari sama dengan saldo awal ditambah total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran, enter. Ya, Anda punya saldo akhir sebesar 19.250.000. Nah, untuk memudahkan dalam berikut-berikutnya,
tanggal-tanggal berikutnya, saldo akhir tanggal sebelumnya akan menjadi saldo awal pada tanggal sekarang. Anda tekan saja sama dengan di sini, kemudian klik di saldo akhir. Kemudian Anda copy saja ke sebelah, Ctrl C, ya. Kemudian Anda kopikan sepanjang ini, ya, seperti ini. Nah, di sini Anda tinggal isikan saja penjualan, misalnya pada tanggal 13 ya direncanakan sebesar 17.500.000. Penerimaan piutang anggaplah 1 juta. Ya, total penerimaan tinggal Anda copy saja rumus ini ya. Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini. Anda boleh blok sepanjang ini. Kemudian Ctrl V. Ya. Pengeluaran kas ya, Anda boleh isikan ini misalnya 5 juta. Kemudian biaya transportasi atau biaya lain-lain anggaplah sebesar 500.000. Total pengeluaran Anda copy saja ya. Ini di copy, di blok sepanjang ini. Ya, kemudian Ctrl V atau paste ya. Kemudian saldo akhir, karena ini juga rumus, kita copy saja. Copy saja sepanjang ini. Ctrl V. Ya, kalau ada tanda apa seperti ini, berarti kolomnya kurang lebar. Anda tinggal perlebar saja. Seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, kalau Anda sudah buat seperti ini, nanti selanjutnya tinggal isikan saja penerimaan kas dari apa saja, tinggal diisi, penjumlahannya akan secara otomatis. Jadi saldo awalnya akan otomatis diisi sampai dengan akhir bulan, begitu juga dengan saldo akhir. Nah, di buku-buku teks biasanya ini biasanya dibuat anggaran misalnya untuk 1 tahun, berarti ini bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tetapi ini kita buat anggaran untuk 1 bulan saja, kita jabarkan dalam tanggal ya. Anggaplah hari ini tanggal 12 ya, berarti 12, 13, 14, dan seterusnya. Nah, dengan cara membuat anggaran kas seperti ini akan sangat membantu kita untuk melihat pada tanggal berapa atau pada bulan berapa misalnya kas kita mengalami surplus atau defisit. Kalau kita mengalami defisit misalnya atau kekurangan kas, kita harus pikirkan nanti mau pinjam dari mana atau memperoleh kas tambahan dari mana. Lalu kalau kita misalnya punya kas kebanyakan ya atau terjadi surplus yang berlebihan, kemana investasi itu harus kita lakukan terhadap kas kita. Sebab kalau kas terlalu banyak menganggur itu tidak baik bagi perusahaan. Ya, begitu cara sederhana membuat anggaran kas menggunakan Excel. Terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian.